akan mempresentasikan tentang project Arduino ESP32 ESP8266. ya. Sebelum itu perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Muhammad Julaki. Saya Cendra. Saya Pinopeti. Saya Siti. Saya Najira. Saya Anggi Pasangkami. Saya Ahmad Septian Ramdhani. Selanjutnya ada alat dan bahan. Ya, yang pertama ada ISP 8266 sama ada ini kabel adaptor. Terus ini ada kabel Jumper. ada kabel jumper sama breadboard. Ada resistor sama LED. Ya, Ada 4, ini juga ada 4. hijau, merah, kuning, biru. Oke. Latar belakangnya IoT atau Internet of Things adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan, mengirim, dan menerima data secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Konsep ini menghubungkan objek sehari-hari seperti sensor, mesin, dan perangkat ke internet, dan kemudian dapat berkomunikasi satu sama lain untuk mengumpulkan dan bertukar data secara real time. Contoh sederhananya adalah jam tangan pintar yang mengirim data olahraga ke ponsel Anda, atau sistem rumah pintar yang dapat mengontrol AC atau Anda mendekat. Selanjutnya untuk tujuan praktikum yang kita buat hari ini yaitu ISP8266, yaitu memahami cara kerja ISP8266 sebagai microcontroller yang dapat mengendalikan beberapa output elektronik LED dan buzzer. Yang kedua, melatih kemampuan merangkai komponen elektronik seperti LED, resistor, dan juga buzzer ke dalam perangkat IoT sederhana. Seperti tadi bagaimana cara membuat lampu. Mempelajari cara pemrograman ISP8266 menggunakan Arduino IDE, termasuk pengaturan pin, logika program, dan juga upload kode. Dan yang keempat, mengimplementasikan konsep dasar IoT dengan mengontrol LED melalui perintah yang terprogram. Yang kelima, mengamati respon dan kestabilan sistem ketika ISP menyala 2 LED dan juga ISP lainnya yang mengontrol buzzer serta ada 4 LED. Nah itu. Ini cara memasangnya. Ya, yang pertama kita 2 lampu. Kita masukin kabel jumper dulu di minus. Terus ini ke GND. Terus kita colokin LED-nya yang pendek di minus ya, jangan lupa di minus. Lalu jangan lupa juga ada resistornya. Ini harus sejajar ya supaya bisa nyala. Lalu ininya kabel jumpernya ke 5. D5 mah D5. Bentar ya. Buah. Oh ini GND-nya di sini aja. Ke ini Ini yang dia 5. Sejajar sama resistor sama lampu yang LED. tadi teh terus yang lampu yang kuning guys, jangan lupa lampu yang kuning yang Samain. pendeknya samain ya di minus. Terus resistornya Yang kedua nyambungnya ke D4. Sejajar sama lampu kuning dan resistor. Setelah merakit, masukkan adaptor ke PC untuk membuat codingan. Selanjutnya ke file, ke preference, terus yang ininya dicentang semua, sama masukin Selanjutnya ke link Arduino ESP8266 terus oke. Reference.
selanjutnya ke ini, terus ketik ESP8266. Ini artinya udah diinstal. Selanjutnya ke tools, terus ke board Lolin, ke ESP8266, terus pilih yang ini Lolin. Selanjutnya terus sudah. Oke, kemudian kita include ESP8266YP.h. Ini gunanya untuk apa? Untuk mengimport library YP khusus untuk ESP8266. Kemudian ini ada const chart. Ini nama jaringan WiFi yang ingin dihubungkan. Nama jaringan WiFi-nya adalah SI1A. Kemudian ini const chart, fungsinya untuk password WiFi-nya, dan password-nya adalah ini SI1A bla bla bla. Oke. Terus kemudian ada define LED 1 di D5, yaitu LED dikontrol melalui pin D5 pada node MCU. Ini LED 1 sebagai nama deklarasi. Kemudian ada WiFi server 80, membuat web server di port 80 port HTTP standar. Oke, kemudian di point setup kita memasang serial begin sebesar 115.200, mengaktifkan serial monitor dengan baud rate sekian. Oke, kemudian delay-nya sekitar 10. Kemudian pin mode LED 1 output, jadi output sebagai nanti si lampunya akan menyala. Digital light digital light sebagai men-set pin LED 1 sebagai output dan matikan LED 1 di awal low. Nah ini ya guys. Oke, kemudian serial print ini sebagai menampilkan teks pada serial monitor. Untuk WiFi begin ini sebagai awal atau memulai proses koneksi ke WiFi. Kemudian kita lanjut ke while ini itu sebagai loop terus hingga ESP8266 berhasil terhubung ke WiFi. Nah terus titik ini fungsinya adalah untuk mencetak setiap 500 ms untuk menunjukkan proses koneksi. Kemudian menyalakan server, memberi, nah ini ya guys, codingannya dari sini sampai sini itu untuk memberi informasi bahwa WiFi terkoneksi. Kemudian server begin ini sebagai web server mulai berjalan dan siap menerima request. Kemudian kita ke bagian void loop. Di sini ada codingan bernama WiFi client server available, itu menunggu ada perangkat atau browser yang mengakses ESP8266. Jika tidak ada klien, keluar dari loop. Nah, seperti kalau nggak ada kliennya maka tidak di loop. Kemudian ada di bagian string request, itu untuk membaca baris pertama permintaan HTTP dari browser. Nah ini untuk membaca HTTP baris pertama dari browser, biasanya formatnya adalah client plus. Nah ini formatnya. Kemudian di sini ada if request index of LED bla 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 right. Jika request mengandung LED on, LED dinyalakan. Nah berarti untuk menyalakan LED-nya adalah dengan instruksi seperti ini. Dan jika ingin matikannya adalah instruksi seperti ini. Oke, kemudian ini ada codingan yang bernama client print in. Di sini adalah gunanya untuk mengirim status oke ke browser dan menentukan bahwa konten yang dikirim berupa HTML. Nah, jadi ini ada codingannya, guys. Kemudian membuat halaman HTML sederhana. Codingannya seperti ini, masih. Ini lanjut ke LED yang hijau ya. Jangan lupa yang pendeknya di minus sini. Jangan lupa sejajar ya guys. Pak, sorry. Lalu resistornya ada sejajar juga. Sini. Harus sejajar nggak? Oh iya sejajar. Lalu kabel jumpernya ada di D3. Kesini. Lalu yang terakhir ada di LED yang biru. Sama juga kayak yang tadi. Nah, ini terakhir resistornya harus sejajar. Ini kabel jumpernya ada di D6. Di codingan ada. D6. Intinya berarti ada 2. Selanjutnya ini kan yang 4 LED. Kita lanjut ke
sini, ini untuk codingnya. Oke, ini yang kedua. Oke. Pertama di ESP8266 dihubungkan ke WiFi menggunakan SSID dan password. Setelah berhasil terkoneksi, modul akan menampilkan alamat IP yang nantinya akan dipakai untuk mengontrol LED. Selanjutnya ada 4 pin ya, D5, D4, D3 dan D2. Ini tuh diatur sebagai output. Semua LED dimatikan saat awal. Terus juga di atasnya kan itu kita udah bikin variabel buat masing-masing LED. Sama kita juga udah cons SSID sama passwordnya. Selanjutnya kita membuat web server di port 80. Ketika ada perangkat yang mengakses IP ISP, server akan membaca permintaan HTTP dari browser. Jika permintaan URL berisi LED on, LED 1 menyala. Jika LED 1 off, artinya LED 1 mati. Hal yang sama berlaku untuk yang lainnya. Terus ISP juga memberikan halaman HTML yang menampilkan status setiap LED dan tombol untuk menghidupkan atau mematikannya. Cukup klik tombol dan LED akan berubah. Nah, kita supaya bisa nyala, kita masuk ke IP address buat ditembak dulu. Sesuai dengan satu jaringan yang sama yang ada di ESP ini. Jadi IP-nya itu 10 17. Lalu kita tinggal on kan saja semuanya. Lalu lampu merah nyala, lampu kuning nyala, lampu hijau nyala, sama lampu biru nyala. Sekian dari kami. Kemudian kesimpulannya, dari praktikum IoT ini kita menggunakan ESP8266 dengan rangkaian 2 LED serta ISP dengan buzzer dan 4 ILD menunjukkan bahwa microcontroller ESP8266 mampu bekerja sebagai pengendali perangkat elektronik serta efisien dan responsif. Melalui percobaan ini, mahasiswa berhasil memahami cara menghubungkan perangkat keras, memprogram ISP menggunakan Arduino ID, serta mengkontrol output LED dan buzzer. Berdasarkan perintah yang diberikan, selain itu, praktikum ini membuktikan bahwa ESP8266 dapat digunakan sebagai dasar sistem IoT sederhana karena mampu menangani beberapa output sekaligus serta memberikan respon yang stabil. Secara keseluruhan, praktikum ini meningkatkan pemahaman tentang konsep dasar IoT, komunikasi microcontroller, serta integrasi antara perangkat lunak dan perangkat keras. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami atas presentasi proyek kecil ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.